5 fakta menyedihkan tentang seorang mantan Kensuse atau peserta magang di Jepang. Jadi yang pertama itu, Wak, ketika pulang ke Indonesia dan memutuskan untuk tinggal dan berusaha di Indonesia itu, kebanyakan dari mereka itu banyak yang gagal. Gagal dalam arti ini, mau mereka buka usaha, mau mereka kerja lagi di Indonesia, itu kebanyakan gagal, Wak. Karena mungkin banyak dari mereka, khususnya yang buka usaha itu, biasanya itu nggak observasi dulu tentang usaha yang dia buat di Indonesia itu gitu. Karena pada kenyataannya dia baru pulang dari Jepang dan tiba-tiba belum tahu situasi di kampungnya atau tempat dia membuka usaha itu, alhasil ya kecolongan gitu. Banyak dana yang keluar sia-sia yang mengakibatkan pemasukan belum ada, pengeluaran udah banyak gitu. Dan juga buat yang nggak buka usaha atau kerja, mau kerja di perusahaan, mau kerja di PT atau pabrik, itu biasanya dari mereka itu jarang dan enggan untuk kerja yang serius lagi gitu. Karena memang di samping biasa kerja di pabrik atau perusahaan di Jepang yang cukup berbeda budayanya sama di Indonesia, pada kenyataan gaji juga itu mempengaruhi semangat kerja kita gitu, Pak. Di Indonesia UMR mungkin ya sekitar 5 jutaan dan mungkin di wilayah yang lain juga bisa kurang dari 5 juta. Dan itu nggak nutup sama kebutuhan hidup yang biasa dia dapatkan ketika dia tinggal dan kerja di Jepang. Yang kedua itu, Wak, gagal LDR. Biasanya ini terjadi pada saat mereka sedang ada di Jepang gitu. Nah, jadi waktu di Indonesia udah punya pacar atau pasangan, sampai ke Jepang, LDR berapa saat, ya mungkin entah dianya selingkuh atau pasangannya yang tinggal di Indonesia ini digebet pasangan lain atau orang lain gitu. Alhasil ya mereka gagal untuk LDR sesuai dengan janji mereka sebelumnya mungkin ya, yang pengennya LDR dulu, ketika masa magang sudah selesai pulang ke Indonesia dan menikah. Walaupun ini nggak semua ya, Wak ya, ada juga yang berhasil memang, tapi hampir kebanyakan itu ya gagal di tengah jalan. Dan masalahnya juga ini macam-macam. Jadi tetap hati-hati, Wak, fokus sama tujuan kalian. Ketiga yaitu malas kerja lagi di Indonesia. Khususnya ini kerja, maksudku masuk ke perusahaan Indonesia. Ya sama seperti yang poin yang sebelumnya. Malasnya itu ya ketika gajinya nggak sesuai dengan yang diharapkan. Udah kebiasaan nih dapat gaji walaupun sekecil-kecilnya gaji magang di Jepang ini, Wak, tapi masih bisa menutupi kebutuhan sehari-hari, bisa makan ke restoran, bisa ngirim ke orang tua, bisa nabung juga gitu. Sementara di Indonesia kalian tahu sendiri, syukur-syukur dapat gaji UMR. Pun kalau dapat gaji UMR, menurutku sih jangankan untuk nabung, untuk kebutuhan sehari-hari aja bisa masih kurang gaji UMR tersebut gitu. Apalagi di bawah UMR. Makanya banyak yang buru-buru biasanya ketika pulang ke Indonesia, untuk mereka itu banyak yang buka usaha. Demi apa? Demi mendapatkan income yang lebih banyak daripada yang biasa mereka dapatkan dari Jepang. Oh ya, geng, buat kalian yang pengen tanya-tanya, silahkan tinggalkan DM kalian di Instagram @ari9262_. Jangan pernah DM ke TikTok, karena itu sama aja pekerjaan yang sia-sia, Wak. Yang keempat, udah renovasi rumah orang tua dan bahkan ngebangun rumah orang tua dari nol, tahu-taunya pada saat orang tua udah tiada, rumah tersebut dibagi rata sama anak-anaknya gitu. Alhasil ya gimana ya, Wak ya? Ya menurutku nggak adil sih gitu. Karena apa? Ini udah habis banyak ngebangun rumah orang tua, ujung-ujungnya dibagi sama adik abangnya gitu. Walaupun memang itu balik lagi ke personalnya masing-masing. Ada yang mungkin ikhlas, yang merasa itu udah kewajiban, atau pada saat itu dia posisi keuangannya lagi baik-baik aja, jadi gampang ikhlas sama hal itu. Tapi buat yang rezekinya nyeret, ini adalah masalah besar, Wak gitu. Memang sih keluarga ya keluarga, tapi masalah kehidupan, income, uang itu nggak ada istilah keluarga. Karena semua orang butuh yang namanya uang. Apalagi di zaman sekarang ini yang serba apa-apa hal. Yang kelima dan sekaligus yang terakhir, nikah sama orang Jepang, baik itu pria ataupun wanita, yang usianya jauh di atas peserta magang ini. Tujuannya supaya bisa tinggal lama di Jepang dan lebih mudah dapat visa permanen. Ini udah rahasia umum sebenarnya, Wak. Jadi kalian nggak perlu malu-malu lagi tentang hal ini. Ya nggak ada yang salah sih gitu. Kalau kalian juga butuh hal itu dan kalian juga benar-benar mungkin bisa menyayangi pasangan kalian, nggak jadi masalah. Yang penting itu nggak ngerugiin orang lain dan nikah kalian ini memang sah secara hukum. Masalah agama sih ya menurutku di Jepang nggak ada istilah sah secara agama, secara
hukum yang ada di negara Jepang ini itu udah oke Wak gitu. Tapi saran dariku sih, apalagi zaman sekarang itu udah banyaknya visa, gak kayak zaman dulu mungkin visa magang doang, dan itu magang IM Jepang, magang swasta masih sedikit. Kalau sekarang ini kan udah banyak ya, magang swasta bisa, magang IM Jepang boleh, visa Tokutegino, visa engineer, dan lain sebagainya. Jadi nggak perlu harus nikah sama mereka juga. Menurutku kalau kalian mau berusaha dari jalur yang lain, misalnya belajar, kalian berkemungkinan untuk tinggal lama di Jepang gitu, dan bahkan bisa permanen juga Wak. Oke, mudah-mudahan informasi ini bisa menambah wawasan kalian. Gua Ari, cabut dulu Wak. Ciao.